Keluhannya perdarahan. Iya. Udah berapa lama perdarahannya? Ya kadang seminggu gitu, nanti hilang gitu, Iya. baik agak sedikit gitu. Ibu operasi 2 kali? Iya, semua operasi semua. Semua operasi. Ini operasi yang hamil yang ketiga ya. Iya. Sekali kurang. Ya Berarti sekali, hamil keempat. ya sekali ini keguguran jatuh sendiri dia dok. Ya, jadi Bu, perdarahan usia hamil ini, Hmm. ini kan hamilnya sekitar 7 bulan ya kalau nggak salah. Iya, ada 7 bulan. 7 apa enggak dok? 5 bulan ya. Iya, keluargaan 6 bulan gitu. Kalau Perdarahan ini biasanya paling sering itu sih hari-harinya di bawah. Dan ini ternyata setelah kita periksa, ini kan nampak ini di bawah saya buat. Perutnya di bawah. Nah di bawah ini memang ini hari-hari. Ini hari-harinya, kepalanya di atas ini boleh tulis kepala. Kepalanya sih bagus, nggak ada cacat, normal semua ya. Jantungnya juga nggak ada masalah, tangan kakinya lengkap. Ya jenis kelamin insya Allah cewek, air ketubannya bagus, cuman hari-harinya ini betul-betul di bawah. Nah ini yang disebut dengan placenta previa accreta. Jadi hari-harinya ini menghujam ke dalamnya. Ini mohon maaf ya. Misalnya gini ya, ini kan rahim nih, ini rahim. Hari-hari kan nempel di sini. Bawahnya. Nah di dalam ini kan. Nah tapi dia nih nempelnya dalam sampai keluar rahim. Inilah yang disebut dengan placenta accreta ini. Nanti yang salah satu penyebab perdarahan setelah melahirkan tuh yang hebat luar biasa. Nggak usah takut. Nah ini saya kasih tahu, ini bukan maksudnya supaya takut, tapi supaya mengerti. Nah ari-ari yang menempel ke dalam ini penyebabnya biasanya yang paling sering karena bekas operasi. Makanya saya cerewet kali sama orang-orang yang kalau bisa normal minta operasi itu, dia nggak tahu ini. Kalau ini terjadi ya jangan ikut takut ya, insya Allah bisa ditangani. Cuman memang ini salah satu yang paling kita khawatirkan. Karena nanti setelah lahir bayinya, ini perdarahan hebat. Kadang-kadang sampai butuh 10 kantong, 20 kantong darah. Nah itu kenapa kalau penyakit kayak gini ini dia nggak bisa sembarangan. Ini harus di setiap satu provinsi ada satu rumah sakit khusus untuk kayak gini. Kalau kita di Sumatera Utara di Adam Malik. Enggak, nanti kita kirim ke Adam Malik untuk melahirkan di sana. Di sana udah ada timnya, darahnya pun nanti siap, mau berapa banyak pun siap. Terus timnya itu memang orang-orang yang sudah khusus dilatih untuk menangani yang seperti ini. Nah ini ciri-cirinya khas sekali kalau ibu bisa lihat ya, Amit ya. Ini ya, tapi ibu jangan takut. Ini saya bilang gini supaya ibu waspada. Karena kalau nggak digitukan, orang nanti sepele pak, pindah dokter sana, pindah dokter sini. Nah gitu, jangan. Ini kemudian deket aja di Delia gitu aja dong. Biasanya Delia aja. Saya bilang ya, saya bukan apa. Nggak mungkin mau Delia. Nggak mungkin mau, kecuali kalau dia nggak tahu ya. Tapi kan kalau dia periksa harusnya dia tahu. Nah ini kan rahim, ini semuanya rahim, ini plasentanya. Nah ini kalau ini rahim, ini plasenta di bawah nih numpuk, ini jalan lahir. Nah ini khas banget, ini batas antara dinding rahim sama kandung kemih itu udah nggak kelihatan. Nah ini plasenta ini juga ada lakuna-lakuna ini seperti apa ini? Nah ini seperti hitam-hitam ini, lakuna namanya. Ini tanda khas itu. Dan satu lagi yang paling khas lagi, antara batas plasenta, batas ari-ari sama dinding rahim itu, ini kalau kita Doppler ada pembuluh darah yang besar sekali. Oh ini kalau misalnya ibu nanti amit-amit jabang bayi ya, ini diangkat plasentanya, itu nggak bisa, dia harus kadang-kadang sama rahimnya diangkat. Nah mengangkat rahim itu kadang-kadang kan kalau perlengketan itu yang susah. Nah ini insya Allah sih nggak terlalu lengket kayaknya sih harusnya. Tapi kalau operasi terakhir tutup ini nggak apa ya? Nggak apa-apa, tapi maksud saya ini permasalahannya kan ari-ari di bawah dan lengket sekali, itu yang namanya accreta. Inilah salah satu faktor penyebab perdarahan yang maaf ya bisa sampai meninggal. Nah, jujur aja, saya ngomong ini bukan maksudnya tapi supaya ngerti. Kadang-kadang orang tuh kalau nggak digitukan masih bandel, ngeyel, mau yang sana sini. Enggak, ini bu nggak usah mikir gitu lagi. Ini nanti ibu ada BPJS kan? Ada. Nanti saya minta tolong ambilkan rujukan dari vaskes satunya, ketemu saya lagi sekali lagi di sini. Saya buatkan rujukan untuk ke Adam Malik. Tiap bulan tuh dok, kemari? Enggak, nanti ke Adam Malik sekali minimal. Sebelum ini kan masih 6 bulan 7 bulan. Jadi masih ada waktu untuk persiapan. Nanti di sana dilihat dan mungkin nanti akan dijadwalkan untuk operasinya. Tapi jangan pula nanti disepele-sepelekan. Udah gitu nggak datang udah perdarahan nanti. Kedandapan kita susah.
jangan sampai gitu. Ya, nanti Jadi jangan. mumpung ini ada waktu, siapkan semua BPJS dan segala macam diberesi, ambil rujukan dari puskesmas, kemari ketemu saya. Nanti Ya, saya langsung nguruskan. rujukan. Nah ya, ada yang mau ditanya lagi? Nah ini plasenta akreta Bu, ini khas banget ini. Ini plasentanya, ini ada lakuna-lakuna dan kalau kita Doppler ini nampak dia. Kalau tadi pembuluh darahnya nggak setebel-tebel ini, saya berani. Berarti angkat nggak lengket itu, nggak perdarahan. Tapi kalau ini penyebabnya karena sering operasi itu Bu, sama kuret. Makanya saya kalau anak-anak zaman sekarang nggak ini, bisa normal dok. Ya, kalau- normal 2 kali nggak bisa juga. ya kalau memang begitu ya udah lah, namanya udah jalannya. Tapi yang saya sering kesel itu bisa normal, sok cantik, sok gadis, padahal udah menikah gitu loh. Nggak mau apa kan jangan gitu. Karena kan nggak mungkin istilahnya nggak ada efeknya itu Iya. suatu waktu. Nah gini kalau udah kayak gini kan, tapi nggak apa-apa, jangan takut. Mudah-mudahan ini udah ketahuan. Jadi kita cepet bisa nangani ya, jangan Iya. kecil hati ya. Iya. Sini yuk. Ya takut juga lah dok.